Baik, saya akan jelaskan tentang manusia dan peradaban. Ya, tuh. Jadi adab, dari kata adab, ya, adab itu kadang-kadang dimaknai sopan santun, ya. Tapi adab itu memang terkait dengan perilaku manusia, ya. Perilaku manusia. Dan perilaku manusia itu menggambarkan isi hati dan isi pikiran manusia, ya. Gitu. Jadi secara teoritis manusia kalau makin berpendidikan begitu, ya, makin berpendidikan itu artinya pendidikan mendapatkan pengetahuan yang sifatnya alam, pengetahuan relasi antar manusia, ya. Nah, maka perilaku terhadap sesama itu tentu akan lebih baik, begitu ya. Tuh. Misalkan bagaimana kemudian mengendarai motor atau mobil di jalanan. Gitu. Orang yang berpendidikan bahkan kemudian pernah misalkan ke negara maju, maka di sana pernah mendapatkan contoh konkret. Ya. Kalau jalannya cepat itu di sebelah mana, kalau jalannya lambat di sebelah mana, kalau selesai makan sesuatu atau minum, kemudian botol aquanya diapakan, itu kan tahu, itu akan disimpan begitu. Tapi tidak sedikit kemudian orang yang di mobil begitu selesai minum aqua langsung aja botolnya dilempar keluar, gitu kan? Ya. Sekarang ini kan banyak kita lihat naik mobilnya bagus, tapi perilakunya masih tidak menggambarkan mobil bagusnya itu. Ya, buang tisu keluar mobil, buang bungkus kacang, buang ya botol aqua dan lain-lain itu keluar mobil. Gitu. Nah, ini mobilnya bagus, tapi penumpangnya nggak beradab, gitu kan? Ya, tuh. Nah, jadi ini fenomena yang mudah, ya. Kita lihat. Nah, itulah peradaban, ya. Peradaban itu tentang manusia, perilakunya, ya, lalu apa yang dihasilkan oleh manusia itu, dan kenapa manusia itu berperilaku seperti itu. Ya. Nah, secara keseluruhan itu kita katakan sebagai peradaban. Ya. Nah, secara sederhana peradaban itu bisa saya gambarkan sebagai kumpulan 4 lingkaran, ya. Gitu. Jadi inilah peradaban. Inilah isi dari peradaban. Ya. Isi terdalam itu adalah tata nilai dari sebuah peradaban. Nah, tata nilai ini kemudian tercermin keluar berupa tata cita, ya, yang secara formal itu berupa ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan, baik yang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, gitu ya. Nah, di sini ilmu itu. Jadi ilmu itu merupakan cermin dari tata nilai. Tata nilai itu filsafat atau prinsip yang mendasari. Kemudian lahirlah tata cita berupa ilmu-ilmu yang dikembangkan. Nah, dari ilmu itu kemudian membentuk perilaku. Membentuk perilaku
komunitas atau masyarakat atau orang-orang di peradaban tersebut. Ya. Tuh. Dan lapisan terluar dari sebuah peradaban itu adalah tata materi. Jadi benda-benda yang dihasilkan oleh peradaban itu. Ya. Nah, kalau kita merujuk pada ilustrasi 4 lingkaran ini, gitu ya, kita tahu seperti yang saya jelaskan tadi, di lapisan kedua dari inti itu, ya, itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, itu artinya ilmu pengetahuan itu bergantung pada tata nilai. Ya, gitu. Ini nanti kaitannya dengan wacana, ya, apakah ilmu pengetahuan itu netral atau tidak, nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari perspektif ini, maka ilmu pengetahuan itu tidak netral. Ya. Nah, tapi tepatnya kita lihat lebih lanjut. Ya, jadi inilah lingkaran peradaban. Nah, ini tata nilai yang mendasari. Ya. Nah, kita langsung fokus ke peradaban kita saat ini, yaitu peradaban modern. Ya, yang kita hidup di dalamnya itu, kita bongkar peradaban kita ini. Itu tata nilai. Tata nilai itu prinsip atau filsafat yang menjadi fondasi dari sebuah peradaban. Nah, kalau kita lihat peradaban modern sekarang ini, ya, itu berangkat dari filsafat materialisme. Ya, kalau dalam ilmu itu materialisme ilmiah. Ya, tuh. Jadi inilah prinsip yang dari peradaban Barat itu. Ya, jadi nilai dasarnya itu ini, materialisme ilmiah, bahwa realitas itu hanya terdiri dari materi, ya, ruang dan waktu, hanya itu. Nggak ada jiwa, ya, nggak ada jiwa, nggak ada makhluk-makhluk gaib. Nah, itu ilusi semua itu. Ya. Nah, ini yang mendasari peradaban modern. Ya. Nah, tentu ini bertolak atau bertentangan dengan nilai dasar Islam. Ya. Islam prinsipnya tauhid. Tauhid, realitas itu ada 2. Kholik dan makhluk. Nah, ya. Ada kholik, ada pencipta di situ. Lalu ada makhluk. Makhluk ada yang gaib. Ya, ada yang dohir, ada yang batin. Udah beda. Islam menerima hal yang nyata, material, juga yang gaib. Nah, peradaban modern enggak. Ya. Jadi tauhid, kemudian ada arkanul iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari akhir, ya, percaya pada qada. Nah, itu. Nah, ini menjadi fondasi, ya. Nah, ini materialisme ilmiah. Tuh. Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu prinsipnya. Ruang, waktu, ya, independen, tak bergantung satu sama lain, absolut, ya, tidak bergantung pada materi, begitu. Nah, ini materialisme, ya. Nah, dengan tokoh, ya, tokoh awalnya itu Demokritus.
ya, yang mengatakan bahwa Demokritus ini dulu pernah membayangkan bahwa setiap objek itu bisa dipecah terus menjadi amat sangat kecil bagian yang tak bisa dipecah lagi, begitu ya. Itu namanya atomos. Nah, jadi itu dikatakan yang penuh. Nah, yang penuh ini bisa bergerak di dalam ruang. Nah, itu yang ruang itu dikatakan yang kosong. Yang kosong perlu diperkenalkan supaya yang penuh ini bisa bergerak. Ya, itu. Nah, itu materialisme ilmiah yang pernah dikembangkan oleh Demokritus. Ya. Nah, atom-atom ini tidak tercipta, tidak dapat dimusnahkan. Atom-atom ini nanti bisa berkumpul dengan atom-atom lain, membentuk formasi tertentu yang sangat variatif. Nah, atom ini kemudian bisa memisah, bisa berkumpul kembali. Jadi perubahan itu tidak lain adalah proses bergabung dan berpisahnya atom-atom. Dan itu semua terjadi karena hukum-hukum fisis. Nah, gitu ya. Tapi kemudian tentu pertanyaannya adalah siapa yang buat hukum fisis itu? Ya, itu. Nah, dari tata nilai ini kemudian muncullah tata cita, ya, yang berupa ilmu-ilmu yang berkembang, gitu. Nah, karena filsafatnya dari materialisme ilmiah, ya, itu. Jadi misalkan dalam dunia ekonomi, ya, yang populer kan konsep Adam Smith terkait dengan apa prinsip ekonomi, ya, dengan modal sekecil-kecilnya dapatkan keuntungan sebesar-besarnya, gitu kan, ya. Nah, dari prinsip ini maka kemudian lahirlah sikap manipulatif yang luar biasa, sikap memanfaatkan sesama untuk kepentingan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, begitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, kemudian dalam bidang psikologi ada Sigmund Freud, ya, bapak psikoanalisis. Tadi materi, ya, tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Materi itu hanya bisa berkumpul dan kemudian berpisah, bergabung dan berpisah, ya. Nah, Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia ini hanyalah kumpulan materi belaka, ya, materi belaka yang berproses secara kimiawi complicated, begitu, sehingga kemudian terbentuklah yang namanya daging, otot, darah, dan lain-lain itu. Tapi itu semua tidak lebih dari kumpulan atom-atom. Tidak ada proses kejiwaan. Nah, manusia yang hanya terdiri dari materi ini, ya, karena tidak ada konsep jiwa dari materi, itu ibarat mesin. Kalau komputer, penggeraknya CPU. Nah, apa penggerak manusia? Penggerak manusia adalah naluri libido seksualnya. Itu. Dan manusia, laki perempuan, itu cenderung, ya,
untuk kemudian saling memikat, ya, itu punya kecenderungan seperti itu. Dan ketika terpikat, lakukan sudah hubungan lawan jenis itu sepanjang suka sama suka. Tuh. Karena itu hanya proses material belaka. Tuh. Nah, ini Sigmund Freud. Ya. Dan ini dianut oleh mayoritas manusia di muka bumi. Itu. Mahasiswa khususnya. Jadi mahasiswa itu meskipun bukan mahramnya, goncengan lagi perempuan. Nah, ini berarti mazhabnya mazhab Sigmund Freud. Mazhab Freudiah. Bukan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bukan. Tapi menganut mazhab Freudiah. Ya. Laki perempuan hanyalah kumpulan materi belaka, goncengan enggak masalah. Enggak ada konsep dosa. Apa itu dosa? Enggak ada. Apa itu neraka? Enggak ada. Itu ilusi semua. Ya. Nah itu. Nah, itu ilmu yang lahir dari filsafat materialisme tadi. Ya, ilmu jiwa gitu. Nah, dalam psikologi behavior, ya, jadi berpikir, ya, itu bukan proses kejiwaan. Berpikir hanyalah proses kimiawi belaka, ya, proses kimiawi yang berlangsung dalam ini sel-sel otak, nah, gitu ya. Ini itu dalam psikologi behavior. Kemudian dalam dunia politik, ya, The Prince kayak Niccolo Machiavelli ini yang kemudian menjadi rujukan, ya. Jadi tujuan tertinggi dalam politik itu adalah memenangkan kemenangan, ya, itu menang. Jadi nggak penting prosesnya, ya, sebagus apapun prosesnya, kalau kalah nggak ada artinya, cuma. Jadi tujuan utama dan tertinggi dalam politik itu adalah kemenangan. Ya. Nah, ini juga diadopsi, ya, belakangan dalam sepak bola, gitu kan, ya. Cuma kalau dalam sepak bola main kasar atau apa itu ada wasitnya. Dan ada yang nonton. Sehingga kemudian masih mikir-mikir. Tapi kalau dalam dunia politik berkuasa, ya, udah, lawan-lawan diberangus, yang tidak sependapat tangkap, ya, kritik dibilang menghujat, hanya dihalalkan segala cara, ya. Yang menuduh orang lain sepanjang dia pro pada kelompoknya dibiarkan, tapi kalau nggak pro ditangkap. Nah, ini, dan itu akan mendukung kemenangan. Nah, inilah prinsip Niccolo Machiavelli, ya, politik yang menghalalkan segala cara, yang penting menang. Nah, ini karena kenapa? Nggak ada konsep dosa, nggak ada konsep akhirat. Itu selesai di dunia ini, itu mati selesai. Itu. Ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang berpolitik mengalahkan segala cara, ya udah, sebenarnya keyakinannya, keimanannya udah hancur pada waktu itu. Ya. Sudah menjadi penganut materialisme. Sudah menjadi muridnya Niccolo Machiavelli. Itu. Ya. Nah, itu ilmunya. Bahkan di dalam ilmu alam pun, ya, juga begitu.
Nah, materi tadi kan terkecilnya kan atomos, tidak bisa dipecah. Karena tidak bisa dipecah, maka kehancuran alam semesta, kiamat, musnah itu omong kosong, nggak ada itu, ya. Itu. Bahkan sampai awal abad 20 ya diterima bahwa jagat raya itu abadi. Ya. Di zaman lampau dan di zaman akan datang sama seperti sekarang ini. Ya, dalam skala luasnya. Abadi. Gitu. Nah, itu teori yang dikembangkan dari prinsip materialisme yang tadi itu. Gitu. Jadi nggak ada penciptaan. Gitu. Nah, kalau kemudian kita mengatakan penciptaan dari perspektif ilmiah, gimana? Gimana kita mau menjelaskan penciptaan? Wong atom-atomnya itu nggak tercipta kok. Dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi atom-atom itu hanya berubah, hanya berkumpul, memisah. Itu dari gas jadi embun, jadi air, jadi es, gitu. Ya, tapi tidak bisa musnah, begitu. Jadi artinya nggak ada tuh penciptaan jagat raya, nggak ada tuh kiamat, begitu loh. Ya, tuh, maka inilah yang disebut dengan eternal universe, close, static universe, ya. Tuh. Nah, dari ilmu pengetahuan yang seperti tadi itu, maka ini kemudian tercermin dalam perilaku, ya, perilaku. Tuh, Sigmund Freud, ya, kan menyebutkan bahwa manusia itu seperti mesin. Lalu kecenderungannya manusia digerakkan oleh libido seksualnya untuk menarik lawan jenisnya, gitu kan? Nah, kita lihat ini di kelas-kelas, ya. Tuh. Tuh. Ada yang pakainya nggak penuh, enggak Pak, juga supaya lawan jenisnya tertarik, gitu. Ya, perlihatkan bagian tubuhnya, ya. Nah, itu perilaku yang berasal dari psikoanalisisnya Sigmund Freud tadi, gitu. Ya. Nah, ini digambarkan oleh Sigmund Freud yang kemudian membentuk perilaku. Perilaku apa? Untuk menarik lawan jenis. Gimana menarik lawan jenis? Iya, macam-macam. Ya. Bersolek yang lama, pakai baju yang ketat, pakai baju yang minimalis, dan seterusnya itu, ya, termasuk ini kan perilaku, gitu. Karena lagi perempuan nggak ada bedanya, gitu. Hanya kumpulan dari materi belaka, atom-atom belaka, nggak ada dosa. Ya, yang ada itu hanya suka atau tidak, gitu aja. Panjang suka sama suka, ya udah lakukan, begitu. Ya. Nah, problemnya kalau nggak suka kan gitu aja. Kalau nggak suka nanti jadi urusan dengan polisi. Kalau suka dengan suka, ya udah selesai. Ya. Nah, ini perilaku yang muncul dari gagasan Sigmund Freud tadi. Ya. Nah, ini hukum. Ya. Ini perilaku dari teori tadi itu. Psikoanalisisnya Sigmund Freud. Ya. Metallica. Nah, ini kan udah lagi perempuan berbaur satu dengan yang lain. Ya, bajunya minimalis. Gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian di pantai-pantai. Jadi dengan memahami struktur peradaban tadi, ya, struktur lingkaran peradaban tadi, bahwa peradaban itu kumpulan dari gagasan, kumpulan dari
perilaku, kumpulan dari produk-produk material, ya, dan juga prinsip-prinsip yang mendasari dari komunitas kumpulan manusia, gitu ya. Nah, ini itu peradaban. Ya. Nah, maka ini yang muncul, ya, laki perempuan udah pakai baju minimalis, baju renang, begitu kan. Nah, itu tadi prinsip apa? Ilmu jiwanya Sigmund Freud. Kemudian dalam bisnis, coba sekarang kalau misalkan kalian mau beli apa ini, Vista Specie, ya, ini kan tertulis di sini 35.950, ya. Tuh. Lalu kalian belanja, ya, bayar dengan 2 lembar 20-an. Nah, kira-kira berapa kembalian yang akan kalian terima? 4.000 kan? Ya. Iya. Padahal harusnya berapa kembaliannya? Berapa kembaliannya? Harusnya 4.050. 4.050. Ya, yang 50 enggak diberikan. Atau misalkan yang lebih kecil lagi 35.975 misalkan. Berarti kan kembaliannya harusnya kan 4.025. Tapi yang dikembalikan cuman 4.000. Lalu kemana 25-nya? Enggak ada uang 25. Terus kenapa dibuat harga seperti ini kalau memang tahu enggak ada? Sebab begitu sudah ditulis seperti ini kan sebenarnya mewakili akad. Akad harus dipenuhi. Gitu. Ya, kalau kita hanya beli ini aja, ya udah kembalikan itu dong. 4.025. Nah, kalau yang ini 4.050. Ya, nggak ada uang 50-an. Ada sekarang paling kecil 100, 200. Ya udah, kalau tahu uang gitu nggak ada, jangan tulis 950. Tulis 35.900. Gitu. Ya, atau sekalian 36.000. Gitu. Nah, ini kan tadi sebenarnya mau memanipulasi psikologi pembeli kan. Dengan menulis seperti ini seolah-olah harganya itu 35.000 gitu kan. Karena yang di depan itu 36, 35. Meskipun ya ternyata kalau kita cermati ya ini ya setara dengan 36.000 gitu kan. Nah, tapi ini bermain-main dengan psikologi. Gitu. Nah, karena nggak punya konsep tentang akad, ya, dan ini adalah kalau kembaliannya nggak diberikan, ini berarti nanti menjadi tanggungan di yaumul akhir karena mereka nggak punya konsep itu, ya udah selesai, itu loh. Bagi orang yang punya prinsip materialisme itu tadi, itu loh, ya. Bagi kita kan nggak boleh. Begitu seperti ini, belanjanya ini aja, ya udah kembalikan 4.050. Gitu. Terus kalau nggak ada kasih permen, jangan mau. Kita kan nggak beli permen, itu kan nggak ada. Kalau nggak ada jangan tulis seperti ini, gitu kan. Gitu. Jadi tidak boleh memaksa pembeli, begitu. Ya, jadi seperti itu. Harus sesuai dengan akadnya. Ya. Nah, ini tadi dalam bisnis. Ya. Kemudian perilaku, ya ini, ya contohnya nih, ya, makan dengan tangan kiri, ya, juga minum dengan tangan kiri. Betul. Ini perilaku. Loh, apa salahnya? Ya salahnya kita nggak baca hadis, gitu kan. Kalau kita seperti ini, salah kita nggak baca hadis, begitu. Karena hadisnya mengatakan, ya, apa itu? Nah,
la ta'kulu bisimal wala tasrobu bisimal. Inna syaitana ya'kulu wa yasrobu bisimal. Begitu kan? Jangan makan dengan tangan kanan, tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Gitu loh ya. Nah, kalau kita mau menolak ini, ya berarti kita harus ngaji hadisnya. Begitu. Ya. Begitu. Oh, jangan dengar hadis kemudian itu hadis. Nah, kalau itu hadis ditolak, waduh, berat itu. Ya, masuk kategori ingkar sunnah nanti. Gitu loh. Ya. Nah, kalau mau menolak, ya tentu dipelajari dulu hadisnya gimana. Gitu. Nah, terlepas apakah ini nanti meskipun misalkan larangannya bukan larangan yang sifatnya haram, gitu kan. Tapi misalkan ada seperti itu, ya udah itu seperti anjuran. Gitu. Ya, kalau mau menjadi muslim yang baik, ya mestinya begitu. Nah, ya. Itu perilaku. Tuh. Perilaku itu dari mana? Dari ilmu yang mendasari, ilmu itu dari prinsip. Nah, prinsip kita kan tauhid, prinsip kita kan arkanul iman. Salah satu arkanul imannya adalah percaya pada Rasul. Ya. Nah, kita percaya pada Rasul, Rasulullah SAW. Percaya pada Rasul itu berarti kita mempercayai ajarannya. Ya, menerima perintahnya, menerima anjurannya, menerima larangannya. Itu. Ya. Nah, maka itu nanti perintah, larangan tercermin dalam perilaku kita. Ya, itu peradaban. Begitu. Ya. Jadi perilaku ini adalah bagian dari peradaban, begitu. Ya. Nah, lapisan terluar dari materi, dari peradaban itu adalah materinya. Bangunannya orang-orang Barat itu seperti apa? Ya, atau bajunya itu seperti apa? Tadi saya katakan untuk menarik lawan jenis, berarti bajunya yang memungkinkan bagian-bagian tubuhnya itu kelihatan. Dibuat baju tipis, dibuat baju minimalis seperti gansing, dibuat baju yang ketat, super ketat sehingga lekuan tubuhnya kelihatan. Supaya apa? Supaya lawan jenisnya tertarik. Gitu. Kenapa? Ya seperti yang disampaikan oleh Sigmund Freud tadi. Di Muslim nggak apa? Oh nggak boleh baju ketat. Kalau baju ketat nanti yang pakai nggak mencium bau surga ketika kiamat. Nah, gitu kan. Lagi-lagi ada konsep kiamat. Ada pondasi arkanul iman. Ya. Nah ini ketat. Ya. Sekali lagi, untuk apa ini tadi? Untuk menarik lawan jenis. Libido seksual. Ya. Tuh. Ini patung-patung. Barangkali kalian tinggal di komplek perumahan mewah. Ya. Yang biasanya apa itu? Pengembangnya, apalagi kalau pengembangnya kemudian bukan muslim, atau kalaupun muslim nggak terlalu paham agamanya. Oh, udah dibuat patung seperti ini. Ya. Jadi kalau kita berada di suatu komplek kemudian kita melihat patung seperti ini, kita bisa pastikan bahwa ini bukan komplek muslim. Minimum perancang dari komplek ini bukan muslim. Kalaupun muslim, bukan muslim yang baik, bukan muslim yang paham agamanya. Itu. Ya muslimnya KTP aja. Lalu bacaan-bacaannya bacaan-bacaan yang ya apa tadi ya yang kontennya itu berangkat dari filsafat materialisme, pengetahuan yang positifistik, begitu ya. Karena di dalam Islam jangankan kok kemudian telanjang di depan umum ya, atau pipis sambil berdiri, begitu kan. Nah itu tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Inilah ya produk-produk dari sebuah peradaban. Nah, kemudian patung bagi perempuan ya yang apa namanya ini. Nah ini lagi-lagi cerminan dari lingkaran
terdalam tadi itu ya. Nah, ini ya. Itu. Nah, musiknya ya gini, menggambarkan manusia yang marah. Untuk manusia yang marah, murka, ya, amarahnya digambarkan oleh apa? Tadi kan ada itu nonton musik bareng-bareng, ya masif, nggak berpakaian, ya. Yang nonton kan bukan hanya orang-orang yang secara finansial itu berkecukupan, banyak juga manusia yang terhimpit ekonominya, marah pada keadaan. Nah, kemudian kemarahan itu diekspresikan dalam simbol-simbol tengkorak seperti ini, ya. Nah, kemudian produk majalah Playboy, majalah porno, ya ini adalah produk dari peradaban Barat, ya. Tuh. Lalu model toilet, maaf ini saya kritisi, ya. Ini kan Western style, nah seperti ini Western style. Lalu Muslim gimana? Coba ya kalian pikirkan ini. Ya. Ini kan namanya aja udah apa Western style closet atau apa itu ya. Nah ini kalau misalkan maaf Anda BAB kebelet sekali begitu, kebelet buru-buru masuk toilet duduk begitu. Karena saking beletnya maka kecepatannya tinggi. Kecepatan tinggi maka muncrat. Kalian belum sempat buka celana, buka ini, akhirnya kena airnya, najis. Kalau udah najis nggak bisa untuk sholat kan? Nah itu rentetannya. Ya. Nah itu. Jadi toiletnya pun harus disusun yang sesuai kalau ini peradaban Islam, lahir dari ilmu Islam, begitu. Dari perilaku Islam, maka harus disusun. Ya seperti toilet yang barangkali kalian udah pernah ada yang udah pernah umroh, ya model toilet yang tidak menyebabkan airnya itu muncrat. Kalau air muncrat itu kemudian kena baju itu najis gitu loh, poinnya di situ. Nah ini ya terpaksa orangnya berdiri. Kalau perancangnya Muslim, ya minimum menghadapnya tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat, itu dulu. Ya, ini dari produk ini kita tahu gitu, ya dari produk ini kita tahu. Nah, ini peradaban apa yang sedang kita ini kan, ya kemudian ya minum pir produknya. Karena kalau ya ini tadi perilaku ya minum pir, kalau sudah menemukan sesuatu karena mereka tidak tadi ya tidak prinsipnya itu tidak ada yang gaib, hanya material belaka, nggak ada konsep jin, konsep malaikat, balik konsep Tuhan, omong kosong semua itu. Jadi kalau mereka senang dapat sesuatu ya udah nggak ada ungkapan alhamdulillah. Tuh. Mereka kemudian penuhi hasratnya itu dengan cara minum pir. Nah, pirnya itu produk materialnya. Ya, perilaku, risek perilaku. Ini itu adalah kata perilaku. Jadi itulah peradaban, ya. Jadi kalau dalam peradaban Islam membentuk ilmu-ilmu prinsip tadi dunia tauhid, arkanul iman, maka ilmunya pun harus ilmu yang memenuhi prinsip itu. Ya. Tuh. Nah, atomisme Islam itu seperti digambarkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Ya. Dari ketiadaan menjadi ada. Atom-atom ya, itu kalau dalam bentuk tunggalnya tidak ada. Tapi kalau berkumpul dia bisa ada, begitu ya. Itu prinsip atomisme Islam. Bahwa kemudian penjelasannya bagaimana ada, ya. Tuh
Ya, yang kemudian peradaban Islam setelah itu tidak lagi ini ya. Sekarang yang dominan itu Barat. Tuh. Tapi dulu teori-teorinya kan begitu ya, bahwa ilmu hewan ya, ilmu hayati, zoologi dikembalikan prinsip awal dengan mempelajari hewan ya, dalam kitab Al-Hayawatnya Al-Jahiz, sesungguhnya kita sedang mempelajari kebijakan Tuhan. Nah, ada ininya ya. Itu. Nah, jadi itu. Nah, perilakunya antar orang ya tidak seperti ini tadi, tidak mempertontonkan ya, yang membuat orang itu kemudian lawan jenisnya itu kemudian tertarik ya, nggak boleh itu. Jadi perilakunya pun berbeda. Tidak ada hiasan rumah yang kemudian patung-patung telanjang, patung-patung laki perempuan, gitu ya, kencing berdiri, nggak ada. Gitu. Ya. Nah, itu peradaban. Jadi peradaban itu adab, kata adab, ya, menggambarkan perilaku manusia yang bercermin, yang merupakan cerminan dari isi hati, isi pikiran menggambarkan ilmu, isi hati menggambarkan prinsip, gitu ya, itu perilaku dan juga produk-produk material yang ada di sekitarnya. Itulah peradaban. Nah, disitulah tadi ya, secara implisit di situ ada ilmu pengetahuan ya, merupakan produk sebenarnya pengetahuan itu. Ya. Agama itu merupakan prinsip, harusnya menjadi prinsip. Jadi dalam tata nilai itu di Islam itu bersumber dari tauhid, arkanul 5. Itu kemudian harus melahirkan teori-teori yang tidak menolak eksistensi Tuhan, tidak menolak jiwa, gitu. Ya, gitu. Ada yang namanya konsep mukjizat, ya, itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, itulah peradaban. Jadi dengan begini kita lebih mudah menganalisis ya perilaku orang-orang ini. Tuh. Kalau ada orang pakai baju minimalis, ketat dan lain-lain. Oh, nah gitu kan. Nah, berarti kita bisa, oh ini ngajinya di mana ya? Nah, gitu kan. Atau ngaji enggak nih? Gitu. Nah, atau memaksa diri supaya kelihatan trendy, begitu, nggak ketinggalan zaman, lalu pakai yang pakaian kelihatan menutup diri tapi ekstra ketat. Nah, ini juga pembacaan terhadap nas-nasnya juga perlu dipertanyakan. Nah, jadi itu ya materi tentang peradaban. Ya.